Dari tempat ini saya menyapa seluruh sidang jemaat tempat ini dan oma-oma yang ada di bawah. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepada Dia, beribadah, menyembah Tuhan. Karena kita menyadari bahwa setiap langkah kita dihiasi oleh kemurahan-Nya. Mari kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Karena berkat kemurahan-Mu lah Tuhan, kami ada. Dan untuk itulah kami mau datang menyembah Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita mau katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, itulah berkat kemurahan-Mu. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan sekali lagi, aku ada saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik,
bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Allah yang terima kasih. Biarlah hormat dan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kau sangat baik. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kebaikan Tuhan, kita tidak dapat membalas apapun. Biarlah segala hormat, kemuliaan baginya. Biarlah kita mau berkomitmen untuk menyembah Dia seumur hidup kita. Kami mau datang kepada Tuhan, membawa pujian dan hormat kami. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Yesus, Engkau saja yang kami agungkan Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat, kemuliaan, segala hormat, kemuliaan. Engkau yang kami agungkan Tuhan. Engkau yang kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidup. Biarlah segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ku sembah Yesus seumur hidup. Bapak Pendeta Muda Gunadi Sombing akan memimpin kita dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah menjadi ucapan syukur kami Bapa. Sungguh kami bersyukur, beruntung betapa kasih karunia-Mu masih ada bagi kami. Hingga kami masih dapat berkumpul memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah Tuhan, biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami.
yang menyertai mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayan di pagi hari ini, Kau kuduskan layakkan kami Bapa untuk melayani Engkau Tuhan. Dan umat-Mu persiapkan hidup mereka, persiapkan jiwa mereka untuk datang memuji Engkau, menyembah Engkau. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita? Sekali lagi, ada sukacita? Amin. Ya, saya memberitahu kepada kita semua bahwa sukacita dari Allah itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Kita mau pujikan pujian ini. Sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri dan saya akan memberikan kesempatan bagi sidang jemaat Tuhan yang ingin bersaksi. Namun kita akan menyanyikan satu pujian lagi dan saya akan mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan langsung saja maju ke depan. Kita nyanyikan pujian, serukan namanya. Sebab Dia Tuhan kita yang maha besar, Dia maha kuasa, Dia Raja segala raja.
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Sebab Dia hidup, sebab Dia berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Sebab Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Serukan. Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan bagi yang rindu bersaksi ya, kita sudah mengaktifkan kembali untuk tempat bersaksi. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup saya beberapa tahun yang lalu ya. Itu tadi malam kita kan ada acara kaum muda talk show di Lemah Putro, berpacaran beda agama. Dan itu sudah ada fenomenal dulu waktu saya masih muda sudah ada. Dan sekarang sampai sekarang tetap ada ya. Dulu mungkin kehidupan di sekarang ini anak muda remaja sekarang berada di tempat yang tidak terlalu rawan sih menurut saya, tapi sama saja. Dengan dulu ketika kami berada di Batam, dengan kondisi rata-rata penghuni Pulau Batam itu adalah anak muda lajang semua ya rata-rata. Dan jumlah cewek itu bisa dibilang 3 atau 4 kali lipat dari cowok. Jadi cowoknya itu sangat minim, yang banyaknya cewek. Dan dari Jawa juga banyak. Sehingga di sana orang tidak ragu. Kalau dia sudah tahu cowoknya itu punya pacar, dia nggak apa-apa dia menjadi cewek yang kesekian, keempat, kelima, dia nggak masalah. Dan yang terjadi adalah satu cowok pengangguran dihidupi 5 cewek yang kerja, dia tidur aja. Itu terjadi di Batam sana ya. Dan banyak memang seperti kemarin dikatakan, aduh ini kan orangnya sedikit, di gereja aja nggak ada. Bapak ini di gereja kami di Batam dulu, ceweknya itu lebih 20, cowoknya cuma 2 atau 3 orang. Gimana cara merebutnya? Itu pemikiran kan, jadi sehingga dikatakan, aduh nggak mungkin deh ketemu cowok Kristen dewa itu. Jadi sehingga banyak, kalau kita bilang banting harga dia, ya udahlah nggak apa-apa, jadi pelakor juga, jadi simpanan orang-orang Singapura itu juga banyak. Pokoknya dia pikirnya jadi simpanan orang, pokoknya orang-orang yang kerja di situ itu banyak ya. Yang ada juga yang berpikir aku nggak apa-apa jadi simpan, yang penting uang mengalir. Itu terjadi. Itu bukan hal yang tabu di sana. Dan itu tantangan sih buat kami yang
anak muda remaja itu yang melihat itu setiap hari, mendengar itu setiap hari, dan melihat di gereja cowoknya cuma 2. Ya kan? Siapa yang dipilih cewek ini, cowok ini, kan itu pemikiran. Tapi saya pada saat itu umur 18-19 tahun, saya tidak berpikir seperti itu. Justru saya aneh bukannya aneh ya. Di Batam saya dapat bisa cowok yang Kristen juga, orang Kristen juga, cuma toksik sih. Maksudnya bukan Kristen yang serius juga. 6 orang kali ya, 6 orang yang nembak saya, Islamnya 2, itu ya. Itu saya bisa mendapat cowok di situ di Batam yang orang bilang mana orangnya. Tapi saya sama sekali dari antara 6 cowok itu, 6 cowok yang Kristen itu, 1 sih yang baik. Bapak nggak termasuk di situ ya. Justru yang non Kristen itu jauh lebih baik. Dan itu tantangan buat kita. Kita selalu berpikir, orang ini tapi kok nggak baik sih, ini baik banget. Gitu ya, hati-hati ya. Jadi jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan itu. Benar-benar sangat baik, beda sekali dengan kebaikan. Kebaikan secara perbuatan, apapun loyal gitu dengan cowok kita yang Kristen itu. Orang ini kayak morotin terus saja, masalah aja kan gitu. Tapi hati-hati, itu yang terjadi nanti sama kita itu hati-hati. Jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan semu, padahal kita tidak seiman. Nah kemudian saya, mereka berhubungan dengan mereka itu cuma 1-2 bulan saya putuskan secara sepihak. Walaupun enggak mereka terima, enggak masalah buat saya. Saya bilang kamu tidak masuk di kriteria saya. Apa kitanya, pokoknya enggak masuk aja ya. Kemudian yang tadi yang satu saya bilang itu, yang bukan orang Kristen itu dia punya pesantren bapaknya di Jakarta sana. Dan karena dia tahu kami ada hubungan, dijemput dari Jakarta, langsung dijemput orang tuanya suruh pulang. Ya, saya cuma bilang, Tis gimana? Kalau kau percaya Yesus ya cari saya, kalau enggak jangan. Ya, semudah itu saya berkata seperti itu. Di tengah-tengah kita bilang cowoknya jarang. Tapi saya merasa itu saya belum setia loh ya, saya belum masuk di pengembalaan loh ya. Saya masih ke Batam itu hanya cari duit aja. Pikiran saya mencari duit sebanyak-banyaknya. Saya belum masuk sebuah pengembalaan. Sehingga suatu saat Tuhan panggil saya melalui seorang teman. Dan saya mulai serius di penggembalaan dan saya menganggap itu semua gak ada gunanya. Sia-sia semuanya itu ya. Di situ saya mulai berpikir, orang berpikir cari pacar, cari jodoh, tapi di otak saya gak pernah berpikir itu. Satu hal yang saya bilang bagaimana saya belajar mengasihi Tuhan. Di saat itu ya, di umur-umur 18-19 tahun dan pada umur 19 tahun itu juga ketika saya lagi cinta-cintanya ini beribadah kan baru lahir baru kan. Tuhan kirim saya ke Singapura, disuruh pergi ke Singapura. Waduh, itu saya rasa sakit hatinya itu seperti sakit hati gimana gitu loh ya, orang kayak diputusin pacar mungkin. Tapi saya rasa kok mesti dibuang saya merasa dibuang loh itu ke Singapura itu, padahal enggak semua orang bisa ke sana. Saya sudah coba nego-nego, saya nggak mau, tetap dibilang kamu yang pergi. Saya bilang saya nggak mau, karena saya pikir saya pasti keluar dari pengembalaan. Karena saya lagi cinta-cintanya itu, mekar-mekarnya cintanya itu. Nah terus akhirnya terpaksa kan, saya nangis itu sama gembala saya. Oh, saya nggak mau Om, saya nggak mau. Nggak apa-apa, di sana juga ada Tuhan, dia bilang begitu. Bukan cuma di sini. Yang pertama kamu cari di sana, sampai di sana cari gereja. Gimana cari gereja di luar negeri, itu kan pemikiran kita kan. Karena saya pikir di sana mungkin orang nggak bisa berbahasa Indonesia. Tapi memang benar, kami masuk di perusahaan, saya ketemu sama anak Tuhan, langsung saya dibawa di gereja. Di sana dan 2 kali masuk di gereja bahasa ya, istilahnya bahasa Indonesia. Memang itu gerejanya Singapura tapi ada bahasa servis. Masih 2 kali saya ke sana. Minggu ketiga saya langsung ditawari untuk melayani. Saya bingung juga. Saya kan enggak tahu bahasa Indonesia, saya aja kan beda dengan mereka. Tapi langsung ditawari melayani dan saya melayani di gereja di sana. Dan betul-betul di sana juga saya digoda dengan satu cowok ya. Orangnya orang Malaysia, pekerjaannya cukup mapan. Dia tawari saya pada saat itu, dia bilang begini,
kamu mau menikah dengan saya? Kamu di rumah saja, shopping, make up saja kemana, saya kasih kamu per bulan $2.000. $2.000 ya, pada zaman itu tahun 98 $2.000 sekarang itu berapa? Saya berpikir ini siapa cowok ini siapa? Ngomong-ngomong saya berpikir kamu gila, saya bilang. Enggak, saya enggak gila. Saya berani ngomong ini sama kamu, tapi saya pikir enggak, saya enggak kenal kamu, saya enggak tahu kamu. Saya pikir saya juga Kristen. Semua orang bilang begitu, Kristen, tapi saya enggak tahu siapa orang itu, saya cuma ketemu di pekerjaan. Ya. Mapan dengan uang seperti itu, saya tahu pekerjaannya juga apa, saya bilang enggak, saya enggak mau. Dan dalam hati saya memikir saya ke sini bukan cari jodoh. Saya ke sini menyelesaikan tugas saya di perusahaan dan saya harus kembali penggembalaan saya karena saya ingin kembali itu saja. Betul-betul di otak saya ini saya nggak berpikir mencari jodoh. Walaupun teman-teman saya itu cari pacar lah apalah. Banyak godaan di sana ya, banyak godaan di sana. Tapi dengan kemurahan Tuhan sih, Tuhan mau nolong saya. Sehingga saya kembali ke Indonesia, first time ketemu dia. Dan kita memang saya masih ada hubungan dengan seseorang yang nggak jelas juga, mau putus nggak jelas mau apa, tapi dia tadi malam bilang sudah pertama kali ketemu, dia bilang ini akan menjadi istri saya nggak tahu ini siapa juga, cuma saya pikirin orang ini siapa, kok suka-sukanya di gereja ini, ya pada waktu itu, dan dia masih sangat muda kan, masih baru juga, dan saya tidak pernah berpikir juga, saya kira dia adalah temannya adik saya justru, makanya ketika bapak ini nembak saya bingung, kamu bukannya suka sama adik saya? Enggak. Loh, kamu kan akrab sama dia saya? Enggak, saya enggak mendoakan dia. Saya bilang, ini orang ini masih baru, rohaninya juga enggak jelas. Dalam pikiran saya, rohaninya juga belum jelas. Karena masih baru, masih berapa bulan, 3-4 bulan barangkali. Siapa orang ini ya kan? Saya bilang enggak, cuma dia bilang izinkan saya mendoakan, ya silahkan aja, doakan. Ya, di situ ya, kita mau bilang, seperti tadi saya sudah bilang, banyak orang yang mungkin bukan satu kepercayaan dengan kita itu jauh lebih baik, jauh lebih mapan. Tapi bukan kehendak Tuhan ya. Yang kemarin itu saya sudah buktikan itu, saya sudah rasakan itu. Makanya saya katakan kepada anak saya, tetap berjuang, tapi jangan pikirkan cari jodoh. Tetap berjuang. Di sana kamu akan menemukan emas yang betul-betul sangat berharga. Sampai saya bilang kemarin dia tadi malam itu, lihat orang-orang di depan itu adalah orang pilihan. Butuh perjuangan untuk mendapatkan orang seperti itu. Jangan jadi wanita murahan ya. Jangan jadi pria murahan. Saya mungkin, laki-laki mungkin sepakat. Cewek yang gampang didapat itu adalah pasti diperjuangkan. Kalau kamu gampang didapat, kamu pasti gampang dibuang juga. Perjuangkan. Ya walaupun sekarang mungkin virgin itu di tempat lain itu jadi diketawain. Kalau ada orang yang masih perawan umur sekian diketawain, tapi bagi kita anak-anak Tuhan pertahankan sampai kamu menikah. Itu hal yang tidak bisa diumbar, tidak boleh dijual, apalagi menjual keperawanannya. Itu sangat sering kita lihat. Sehingga anak-anak ngetren, jangan lakukan itu dosa. Tunggu saja pada masanya, pada saatnya. Memang kita nggak bisa menahan umur-umur sekarang ini sudah ada gejolak-gejolak itu. Ketemu cowok, ketemu cewek di sini punya pasti gejolak hormon itu ada. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tunggu waktunya. Itu yang saya mau sharing kepada kita. Jangan terburu-buru dalam segala hal, terutama mencari jodoh, terutama mencari pacar. Apalagi kayak sekarang fenomena anak kecil aja masih SD aja sudah pacar-pacaran itu loh ya. Mengerikan sekarang itu. Jangan pernah. Hanya teman, cukup teman. Hanya teman saja, tidak lebih dari situ. Kalau berpacaran itu kalau kamu memang sudah matang rohani, sudah mengerti, sudah matang juga, sudah bekerja, sudah ini juga, baru kau boleh pacaran. Kalau enggak janganlah dulu. Itu akan merusak juga, merusak dirimu, merusak orang lain, dan itu tidak akan mendatangkan kebaikan ya. Ini kesaksian Tuhan sudah menolong saya di tengah-tengah Batam yang disebut orang Sodom dan Gomora itu. Sampai sekarang terjadi itu masih, tapi Tuhan menolong saya bukan karena kekuatan saya tapi karena Tuhan. Saya percaya anak-anak juga akan ditolong Tuhan di tengah-tengah kondisi pergaulan kalian yang luar biasa juga sangat jahat, Tuhan akan menolong kalian sampai pada saatnya. Demikian kesaksian saya, segala kepujian hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan.
Carilah pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sangat memberkati kaum muda, amin. 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 Puji Tuhan. Mungkin masih ada yang ingin memberikan kesaksian. Oh, silakan Pak Ifta. Salam. Saya mau bersaksi tentang pengalaman saya setelah saya di panti ini atau mengikuti gereja yang dipimpin oleh Pak Stephen. Ya, sangat merasa diberkati baik di panti maupun kalau ada firman Pak Stephen menyampaikan, saya benar-benar ada kekuatan. Saya bisa misalkan tentang firman penguasaan diri saya. Itu senang sekali saya bisa menguasai. Kalau ada orang marah, ada masalah menghadapi apa itu, setiap hari kan ada ya problem-problem. Saya senantiasa Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Pada waktu itu hati saya, waduh ada itu yang namanya apa? Tuhan menyertai kami setiap hari. Iya, terus. Apalagi kalau di Bu Selfie itu juga gitu. Di Tembari waktu itu saya itu bisa lebih kalau ngomong kan gitu tersinggung aja. Tersinggung. Iya, dia tahu. Dia tahu. Aku tak tersinggung, tapi pada saat itu aku belajar. Jadi waktu Bu Serpi ngomong gitu, ya sudah memang firman Tuhan, aku ngoreksi diri gitu. Jadi ada sukacita. Terus belajar damai sejahtera. Itu setiap hari ada damai sejahtera. Seperti pagi hari ini, punya sakit, penyakit. Saya sebenarnya juga, ya tubuh saya juga itu. Mau di rumah itu tiap hari semua saya kerjakan. Jadi capek, tapi enggak. Ada sukacita dalam Tuhan itu. Benar sukacita dan Allah kita itu hidup. Di samping itu, ya tentang firman-firman ini barusan dari apa? Di gereja sini ini, saya ini kan jarang baca Injil. Baca Injil itu biasanya kalau baca Injil itu mati sudah semua. Kalau dari perjanjian lama itu diloncat-loncat, yang paling senang Amsal itu. Ya. Nah ini kan Stephen kan sudah belajar gitu, aku senang sekali. Jadi kalau itu ya senang. Cuma saya ini memang pelupa. Buktinya kemarin ada juga gini apa ya? Pasti lupa saya. Makanya kalau ada pertandingan seperti firman gitu, jangan diikutkan ya. Pasti kalah itu. Saya lupa aja itu. Nah, makanya kalau ada firman itu saya Pak Stephen, saya terus aku belajar. Jadi apa itu tak pelajari lagi. Oh ini tak catat sama saya, gitu. Ya, memang saya itu tidak tahu, lupaan sudah mungkin ya berumur ya. Tapi aku punya semangat. Saya punya keajaiban dengan keadaan saya masih pelupa ini. Kadang-kadang pulang dari Surabaya itu hilang, blank saya. Blank, kemana ya ini? Ketawa tuh aku, Tuhan, gimana ini? 5 menit gitu, ingat saya. Gitu. Terus waktu belajar, som tempo hari gitu, ya. Apa itu? Lupa saya. Pelajaran pada waktu itu, kelas Roh Kudus. Saya ingat pada waktu itu, hujan deras itu, gelap sayuto itu, saya di Sandra Mas itu. Wah. Saya cuma bilang gini, karena rindu, benar-benar rindu aku dengan kebenaran itu. Tuhan, saya rindu, tenang roh, saya menangis. Pada saya itu gelap saya udah gitu, berangkat saya. Terus berangkat, saya rindu dengan ini, kelas apa, pelajaran Roh Kudus itu. Akhirnya saya sampai nginden, tidak hujanan. Tapi di kali rumput itu sudah banjir. Wih, dari sana ya saya itu mujizat itu terus pokoknya hujan itu gelap dari sudah itu saya berangkat aja. Kedua waktu saya itu kan sudah belajar Roh Kudus itu ya ada 8 kalau gitu ya ada 8 saya pelajari udah 8 waktu ujian itu karena ya maklum ya saya anak-anak muda toh saya paling beberapa orang, 3 orang. Jadi orang 1000 itu cuma 3 mungkin, termasuk saya yang tua itu.
Jadi aku belajar lupa. Aku biasanya dulu kan ngerpek, kan teman-teman aku tahu. Kemarin ngerpean tuh di Injilnya ditulis sih semua. Ini gini, aku nggak mau gitu Tuhan itu. Ini. Terus aku berdoa pada saat itu. Tuhan, tolong Tuhan, saya sudah belajar Tuhan. Kemarin udah hafal, sekarang lupa Tuhan. Tolong Tuhan, beri kuasa. Itu mujizat. Puji Tuhan, pada saat itu aku ngerjakan bisa semua. 8 tuh diingatkan oleh Tuhan. Percaya nggak percaya, aku bersaksi saja. Itu mujizat itu. Terus iya, itu. Nah, iya, ya itulah kesaksian saya waktu apa itu. Selama ikut Tuhan, di samping di selfie, ini ya sekarang ini ada teman ya, Sony lah. Itu berarti ya, aku kadang-kadang laki-laki sendiri di sini ada oma-oma perempuan sendiri. Kadang-kadang apa ya gitu. Tapi kadang ada Sony sekarang tidak apa-apa. Meskipun tidak Sony tidak apa-apa, aku udah biasa kok gitu. Nah, ya karena Tuhan, ada senang ikut Tuhan itu. Ikut Tuhan itu senang sekali. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau ngomong gitu, kira-kira oh bener tak ngomongnya? Oh, tak percaya sudah. Aku yakin orang-orang itu. Misalkan kalau apa hati yang gembira adalah obat. Itu aku tahu itu. Bagaimana merasakan? Oh, kalau gembira itu kan orang dunia itu tahu semua itu. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ayo ke pasar Tunjungan gitu. Bukan itu aja. Saya kalau ada Tuhan, ada hati kita. Ada di dalam hati kita ada firman. Itu ada gembira. Mesti ada masalah, pasti ada gembira. Ini kesaksian saya ini mungkin bapak, ibu, mbak-mbak ini ya saudara-saudara yang punya pengalaman seperti itu. Imani, kita punya iman seperti itu. Kita imani. Dan Tuhan kita itu hidup sekali dalam apa? Di dalam orang-orang yang percaya. Saya kira sekian lah. Kalau mau bersaksi banyak. Terima kasih. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang mengerjakan pembaharuan dan memberikan kita kekuatan baru. Amin. Masih ada sidang jemaat yang ingin bersaksi? Baik, terima kasih kesaksiannya Ibu Gembala dan Pak Yefta. Biarlah kesaksian-kesaksian kita semua memberikan dorongan, memberikan semangat yang baru bagi kita yang mendengarkan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini dikerjakan untuk membuat pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin lebih baik lagi dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Kita nyanyikan pujian Yesus Kudasyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya saat bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus Kudasyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus Kudasyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dijamah firman Tuhan. Biarlah kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang telah dikerjakannya kepada kita. Yang telah memelihara kita hingga pada saat ini. Sebab kasih-Nya lebih luas dari samudra. Kebaikan-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, nyatalah Tuhan pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, kasih dan setia, tak pernah lagi. Katakan lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Ini pengakuan kami Tuhan, ini isi hati kami. Karena kebaikan, karena kasih setia-Mu dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Biar lidah kami, jiwa kami mengakui lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi. Para Pak Gembala kami persilakan. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur.
Sungguh hati kami limpah dengan syukur di penghujung bulan Juli ini Tuhan. Kami sungguh merasakan pemeliharaan-Mu. Semusim 1 bulan berlalu, Engkau memelihara dan memperhatikan hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Bukan karena berkat-berkat yang kami terima, yang kami rasakan sepanjang bulan ini. Tetapi keselamatan yang begitu berharga Engkau berikan menjadi milik kami. Engkau menjadikan kami bukan hanya orang yang dipercaya masuk surga. Tetapi kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami disebut sebagai anak-anak Allah, kami bersyukur. Oh, jiwa kami bersyukur Tuhan. Penghargaan yang tidak ada bandingnya Tuhan. Menjadi anak-Mu, milik kesayangan-Mu. Tidak tergantikan dan tidak terbeli oleh apapun. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur memuja-muji Tuhan. Lewat ibadah yang sederhana di tempat kami ini. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Allah yang hidup. Terimalah sembah dan syukur kesaksian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom. Jemaat yang di lantai 1 shalom. Ya, pertama-tama saya bersama dengan keluarga berterima kasih untuk doa-doa dari sidang jemaat yang sudah mendoakan perjalanan pelayanan saya ke Toraja selama 4 hari dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan luar biasa Tuhan bekerja di tanah Toraja. Tuhan sudah menolong permasalahan-permasalahan yang ada di sana, jadi kehadiran kami yang sangat melelahkan itu berbuah hasil yang sangat-sangat indah sekali. Dan saya tahu itu karena dari doa-doa sidang jemaat yang ada di Sidoarjo, Surabaya ini juga. Amin ya. Didoakan enggak kemarin tuh ya? Didoakan lah ya, masa enggak didoakan? Wah Bapak ini pun ya, saya rasakan kok itu didoakan. Ada yang kena-kena kok. Ini kayaknya doanya Bu Endang. Kayaknya doanya iya, Oma Sutin gitu ya. Iya. Terima kasih untuk doa-doanya. Dan ya mungkin sampai akhir tahun ini masih ada safari pelayanan. Ya kalau Tuhan izinkan lagi ke Poso dan Manado, seizin Tuhan nanti saya akan minta didoakan juga oleh sidang jemaat. Amin ya. Hari ini kita akan mengakhiri kitab 1 Korintus. Kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Minggu depan kita akan masuki 2 Korintus. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat 12. Cukup panjang, tapi kita akan baca dulu sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 6. Kita membaca bergantian, saya membaca ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, bukan soto yang sama ya. Makanan rohani ada loh, belum pernah dijual ya makanan rohani ya. Nah ini mereka makan makanan rohani yang sama terus. Minuman apa? Iya, bukan es degan ini. Minuman rohani yang sama terus. Tetapi sungguh pun demikian,
Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Iya, semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Saya lompat ayat 11, semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin saudara. Ya ternyata masa lalu tidak bisa dipisahkan dengan masa sekarang. Rasul Paulus ketika berkhotbah mengirim surat kepada jemaat di Korintus, yang dibicarakannya itu adalah masa lalu. Masa di mana nenek moyang mereka berjalan di padang gurun. Berapa tahun yang lalu itu Pak? Kira-kira 1.500 tahun yang lalu. Karena bagi Paulus, yang namanya masa kini, masa sekarang, itu tidak bisa lepas dari masa lalu. Ditentukan, masa kini bisa dipengaruhi dan ditentukan oleh masa lalu. Saya tunjukkan sebuah gambar kalau saudara tidak percaya, sambil dipegang handphonenya ya. Sambil saudara pegang handphonenya. Saudara lihat dua orang itu, ada cowok sang penemu dan ada cewek asistennya lah itu ya. Saudara bisa lihat tingginya mereka, orang-orang barat itu tingginya segini dah ya. Ya ada 1,7 meter, 1,8 gitu, ada yang 2 meter, tinggi-tinggi ya. Tapi saudara lihat, mereka yang sudah tinggi-tinggi itu peralatan yang di depan mereka itu lebih tinggi apa enggak? Ya masih lebih tinggi, kira-kira setinggi ini. Dan itu luas itu. Alat-alat yang kalian lihat ada kabel-kabelnya itu panjang. Satu ruangan ini, itulah komputer yang pertama. Itulah komputer yang pertama ada di dunia, sak gede omah. Tugasnya untuk apa? Oh bukan untuk ngirim WA, enggak bisa. Itu hanya dipakai untuk menghitung kayak kalkulator gitu, untuk memecahkan kode-kode rahasia, untuk perkalian. Bayangkan, sekarang di handphone kalian ada kalkulatornya enggak? Ada tapi enggak pernah dipakai. Ada kalkulator, ada messenger, ada Facebook, ada aplikasi menggoreng tahu, ada aplikasi mancing. Kalau di handphone saya banyak sekali, suara burung ruak-ruak, ada suara merpati, ada macam-macam. Tergantung masing-masing kita punya hobi. Sekarang komputer ada dalam genggaman. Begitu kecil, begitu simpel, makin kecil. Ya karena melihat tugas saya ke depan ini sangat penting, berhubungan dengan polisi, berhubungan dengan macam-macam orang jahat gitu ya. Di sinode kita ini, saya berencana akan membelikan kamera pulpen, kamera rahasia gitu ya. Kamera detektif gitu ya. Sehingga saya punya dokumen kalau ngomong sama orang, ya, ketahuan gitu kan. Jadi ada dokumennya, kalau ada dokumen yang harus dilihat, bisa saya lacak supaya nggak dibuang barang buktinya. Begitu kecilnya, masa kini ternyata tidak bisa dilepaskan dari komputer yang begitu besar. Komputer yang besar tadi itulah yang menjadi cikal bakal adanya handphone kita, adanya laptop kita, adanya tablet, adanya elektronika yang ada di dalam rumah kita. Rasul Paulus paham betul. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini, dia menjelaskan kamu perlu belajar dari masa lalu. Amin saudara. Perlu belajar dari masa lalu. Untuk apa Pak Stefan kita perlu belajar dari masa lalu? Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sana Rasul Paulus menjelaskan kita belajar dari masa lalu supaya kita diingatkan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Kita baca ayat itu, ayat 1, masa lalu dibicarakan oleh Paulus, tujuannya apa? Supaya jemaat Korintus
supaya jemaat disedati, supaya kita yang sudah lanjut umurnya mengingat. Jangan sampai kita mengatakan Tuhan tidak menyertai saya. Tuhan tidak pernah peduli dengan saya. Tuhan tidak mau tahu dengan saya. Rasul Paulus mengingatkan ini loh. Aku mau ayat 1. Supaya kamu mengetahui. Nah ini. Supaya kamu mengetahui. Supaya kamu tahu gitu loh. Saudara-saudara. Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 3, mereka makan makanan rohani. Ayat 4, mereka minum minuman yang rohani. Surat ini ditulis kira-kira tahun 60-an. Tahun 60, sekarang tahun 2022. Rasul Paulus berbicara tentang tahun 1500 tahun yang lalu. Maksudnya apa Pak Stephen? Saya ulangi pelan-pelan ya. Mungkin perlu pelan-pelan saya ngomong. Surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dia bilang, supaya kalian tahu saudara-saudara, saya ringkas saja, mereka di bawah perlindungan awan, mereka bisa melintasi laut, mereka makan makanan rohani, mereka minum minuman rohani. Saya singkat 4 ini menjadi satu kata, Tuhan menyertai. Aku perlu menyampaikan ini saudara-saudara, bahwa sekarang tahun 60 ini, bukan berarti di tahun 60 ini Tuhan tidak menyertai lagi. Saya buktikan 1500 tahun yang lalu nenek moyangmu, nenek moyang kita disertai oleh Tuhan. Amin saudara. Dan Paulus ingin mengatakan bahwa Allah yang menyertai nenek moyangmu itu, Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang tetap menyertai. Dia tetaplah Allah yang melindungi. Sebagai peringatan ayat 11 tolong dibaca. Disebutkan 2 kali tadi sebagai peringatan, maksudnya apa? Ayat 11 tolong dibaca ulang 1, 2, ya. Ya. Iya, sebagai peringatan bagi kita. Karena ternyata untuk generasi-generasi muda, generasi-generasi yang sekarang yang terbaru, generasi-generasi yang lahir berikutnya, mereka ini adalah generasi yang selalu banyak menuntut. Banyak menuntut, enggak ada Tuhan, enggak ada penyertaan Tuhan, mana buktinya? Rasul Paulus membuka semua fakta-fakta. Bukan akan disertai, tetapi sudah terbukti perlindungan Allah bukan sekedar wacana. Bukan sekedar rencana. Saudara perhatikan, dari 4 yang saya sebutkan tadi itu, kalau ini menurut saudara mujizat, bilang mujizat ya. Orang biasanya berlindung di bawah payung. Mereka berada di dalam perlindungan awan. Apa itu? Bilang mujizat. Mujizat. Di padang gurun yang paling dibutuhkan itu saudara bukan emas dan berlian. Bukan dolar dan rupiah. Bukan. Yang paling dibutuhkan orang di padang gurun adalah waktu siang hari apa? Perlindungan. Kosong melompong loh saudara. Saya ini belum botak murni ya. Belum botak murni, tapi padang gurun itu botak murni. Nah, saya bisa ngomong ini karena saya udah dari sana. 11 jam saya melalui dari Israel ke Mesir, sepanjang padang gurun Sahara. Itu ya gundul. Non sewu sampai karena sudah 11 jam, toilet di dalam bus itu enggak nampung. Air enggak cukup karena air di sana mahal. Akhirnya ya terpaksa mohon izin busnya berhenti. Sampai hari ini dokumentasi itu saya simpan, kalau saya lihat lucu ketawa-ketawa. Karena apa? Pendeta-pendeta, istri pendeta, gak peduli. Namanya udah mau pipis kan?
Udah mau pipis ya pipis saja. Sudah enggak ada. Kenapa kok jadi lucu Pak? Ya enggak ada penghalangnya. Mau cari pohon di mana? Enak kalian disedati ini. Ya, kebelet pipis bisa. Bisa ke toilet, kemudian ada mungkin lubang-lubang sumur, ada sungai. Sumur apa? Padang gurun ya pasir, begitu aja. Saya ketawa-ketawa, aduh. Ini pendeta di mimbar disegani jemaat, ini kencing bareng-bareng sama jemaat. Ya sudah. Habis itu masuk di dalam bus lagi guyonan semua. Tahun depan kita datang ke sini, pohon korma sudah tumbuh di situ kata. Aduh. Saudara bisa paham? Yang paling dibutuhkan di sana adalah perlindungan dari sinar matahari. Maka ketika Tuhan menciptakan tiang awan yang begitu panjang dan luas di langit waktu itu, bangsa Israel terlindungi. Bangsa Israel terpelihara. Kadangkala kita tidak menyadari itu, kita kira ya otomatis itu tanggung jawabnya Tuhan. Karena kita tidak mengeluarkan uang untuk membayar beli payung. Waktu itu bangsa Israel tidak mengeluarkan uang untuk perlindungan. Karena Tuhan sudah memberikan awan, tiang awan yang begitu tebal. Sehingga di tengah-tengah padang gurun mereka rasa sejuk. Kalau sudah ada kartu waktu itu, mereka main kartu itu. Karena sejuk, tenang. Enak sekali loh bermain di atas pasir itu kalau sejuk. Kalau panas nggak nyaman. Tapi kalau pasir itu, padang gurun itu ditudungi, ada awan yang menudungi, itu pasirnya itu jadi dingin, sejuk sekali. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya anak pantai. Di rumah saya, depan rumah saya itu pasir semua sepanjang perkampungan itu. Jadi kalau sudah sore, itu anak-anak semua tertidur. Tidur di pasir, lalu gini-gini. Anak-anak kota kasihan. Kalau saya tidur di pasir gini-gini sambil malam sore lihat matahari, lihat bintang gitu. Anak-anak itu main pasir. Yang cewek-cewek ambil kerang-kerang, karena gak punya uang beli mainan-mainan. Ambil kerang, sendok pasir-pasir, masak-masakan. Ya nasinya itu dari pasir. Nanti makannya di sini. Itu saya rasakan. Harusnya itu kita sebut mujizat. Tapi bangsa Israel merasa tidak ada apa-apa. Berikutnya disebutkan mereka itu makan makanan rohani. Sudah pernah makan rohani? Belum pernah. Bangsa Israel makan makanan rohani yang dimaksud adalah mereka makan mana setiap hari. Bukan dari Holland Bakery. Bukan dari Igor ya. Igor. Bukan dari yang langganan kita itu, yang paling murah itu. Kampung roti. Bukan dari kampung roti. Ini makanan rohani. Ini nanti di surga akan saya tanya kepada Tuhan. Kalau saya sudah dipanggil Tuhan, mungkin yang pertama saya tanya ini. Bagaimana caranya Tuhan memproduksi mana dari surga, turun dari surga setiap pagi hari, lalu ada di halaman-halaman rumah mereka, di halaman kemah-kemah mereka. Dan setiap hari mereka memakannya, setiap kali sudah dimakan, tidak boleh lebih. Kalau diambil lebih, nanti busuk. Tiba-tiba kalau sudah ngambil semua, tiba-tiba lenyap. Oh, saya mengatakan, kalau tadi tiang awan itu adalah mujizat, sekarang saya mau mengatakan, makan makanan rohani adalah mujizat. Mereka makan tiap hari tanpa ada pabrik roti. Bagaimana mungkin ada pabrik roti yang bisa memberikan makan 2 juta orang setiap hari? Saya mau tanya, kalau saya ngajari mahasiswa saya pengajaran tabernakel, saya suruh hitung itu semua. Kalian hitung. Kenapa sih dihitung-hitung Pak, detail sekali, supaya kamu tahu bersyukur. Karena kalau tidak dihitung, nggak tahu bersyukur. Anak-anak kan begitu. Orang tua kan tahu benar nasi beras itu, dia tahu benar harganya. Makanya dibilang jangan dibuang-buang. Kenapa? Coba dihitung.
ketika anak-anak saya, mahasiswa saya suruh hitung. Satu hari mereka ngambil roti itu, mana itu 6 kali dalam 1 minggu. Hari ke-7 enggak boleh. Tapi hari ke-6 2 kali lipat. 7 hari. 7 hari satu rumah. Kira-kira untuk 1 hari ibu-ibu, untuk 1 hari makannya anak keluarga berapa? 1 hari. Roti untuk 1 hari. Harganya berapa kira-kira? 3.000 1 orang. 1 roti. Langsung total aja, 1 rumah sekali makan berapa? 40.000 sekali makan. Kali 3 kali makan. 120, totalkan aja 100.000 ya. 100.000. Ya. 100.000 kali 2 juta. Banyak, capek Pak ya. Sudah? Itu 1 hari. Berapa lama mereka makan makanan kayak gitu? 40 kalikan. Berapa billion? Pabrik roti mana yang bisa mensuplai roti untuk 2 juta orang tiap hari? Tidak ada. Maka yang bisa kita katakan adalah mujizat. Lalu disebutkan di sini mereka minum minuman rohani. Bisa dilanjut dulu baca ayat itu. Minuman rohani itu maksudnya seperti apa? Mereka cara minumnya kayak apa? Mereka minum dari batu karang. Ketemu? Ayat yang keempat, ayo jemaat baca. 2, ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Selama 40 tahun mereka itu diikuti sama sumber air. Diikuti sama air. Kemana rute mereka berjalan, air selalu ikut. Mereka pernah bersungut-sungut karena tidak ada air. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa, Musa pukul batu. Bak! Begitu dipukul batu, keluar air. Air itu terus mengikuti mereka. Kemanapun pergi bangsa itu, selama 40 tahun, ada 50 halte, kurang lebih 50 kali berhenti, maju, berhenti, maju. Maka air itu selalu menyertai mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan air. Kambing domba mereka minum dengan puas. Orang tua yang lanjut usia tidak kekurangan air dehidrasi. Anak-anak muda yang bermain, anak-anak muda yang bekerja sepanjang 40 tahun. Disertai, bukan menggali sumur. Berapa meter kalau kamu menggali sumur? Sulit ketemu air. Tapi disebutkan batu karang rohani itu mengikuti mereka. Kalau saya analogikan, di bawah perjalanan mereka itu air itu terus mengalir. Terus mengikuti. Di mana mereka butuh air, air itu keluar. Di mana mereka berkemah berhenti, air itu membual. Keluar seperti sumber mata air. Lalu mereka hidup. Maka yang ketiga ini juga kita mau katakan apa saudara? Mujizat. Mujizat. Mereka berada dalam perlindungan awan. Mereka makan makanan rohani. Mereka minum minuman rohani. Maka yang mau saya katakan adalah ketika kita mengingat masa lalu yang ada dalam pikiran kita, harus kita katakan bahwa hidupku penuh dengan budaya mujizat. Amin saudara. Penuh dengan mujizat. Inilah budaya hidup masa lalu yang harus menjadi bagian hidup kita. Berbudaya mujizat. Tidak ada uang, Tuhan pelihara kita. Amin saudara. Tidak yakin saudara, suaranya kecil. Karena apa? Karena kita merasa pemeliharaan hidup kita itu adalah dari uang. Tidak boleh saudara. Saya ingatkan kepada istri dan anak-anak saya, jangan begitu. Jangan kondisi hati dan jiwa kita disesuaikan dengan ada uang atau tidak uang. Jangan. Hidup kita berbudaya mujizat. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, "Laopo kamu begitu? Ingat,
nenek moyang kita selama 40 tahun berbudaya mujizat. Saudara, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata. Kalau kita minum air isi ulang, Aqua, Cleo, Club dan sebagainya, itu biasa. Itu biasa. Tetapi kalau kita bisa dipuaskan, dahaga jiwa kita bisa dipuaskan bukan karena air, bukan karena roti, tetapi karena roti makanan rohani dan air minuman yang rohani, itu baru luar biasa. Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Kota Korintus itu adalah kota yang kaya, saudara. Kota Korintus itu adalah kota metropolitan pada waktu itu, kayak di Surabaya pada zamannya. Semua lengkap. Jemaat di Korintus minum. Mereka kaya raya disebut Paulus, tapi pelit memang orang Korintus itu. Ada ayatnya. Mereka kaya raya, mereka punya semuanya. Tapi dahaga di dalam jiwa mereka. Tapi gersang di dalam hati mereka. Rasul Paulus ingin mengingatkan, bukan pada air minum kepuasan, bukan pada makanan yang melimpah yang kalian punya letak kepuasan. Kepuasan itu ada di dalam Kristus. Saudara tadi sudah membaca sedikit. Dan batu karang itu ialah, saya ulangi, dan batu karang itu ialah Kristus. Dan batu karang itu ialah Kristus. Rasul Paulus ingin menjelaskan kepuasan yang sejati itu adalah Kristus. Tadi sudah disinggung oleh istri saya dalam talk show tadi malam. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Karena mereka bertanya ini dan itu, bagaimana jodoh kalau begini dan begitu. Satu saja yang saya ingin tekankan. Kalau di dalam hatimu clear dan jelas, Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwaku, kamu akan menjadi anak muda yang tenang. Kamu akan menjadi anak muda yang penuh pengharapan. Tidak gerasak gerusuk. Lalu kemudian married by accident. Menikah karena kecelakaan. Saya ingatkan kepada mereka, kalian ini anak-anak muda. Kita belajar dari masa lalu. Supaya masa kini kita menjadi lebih baik. Amin saudara. Bangsa Israel tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya perusahaan tenda. Tapi mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka tidak punya pabrik roti, mereka diberi makan oleh Tuhan. Mereka tidak punya pabrik isi ulang, air isi ulang, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Lalu apa lagi? Apa lagi saudara? Anak-anak muda yang ingin sekolah, sekolahlah baik-baik, sungguh-sungguhlah dengan Tuhanmu. Maka Tuhanlah yang akan mencukupkan segala keperluanmu, amin. Yakinkan itu. Tugasmu adalah belajar. Tugasmu adalah mencintai Tuhan. Tugasmu adalah dengar-dengaran dengan orang tuamu. Maka Tuhan yang akan menyediakan semua. Kita orang tua tidak punya penghasilan besar. Tugasmu memang bukan untuk membesarkan atau mengecilkan penghasilan. Tugasmu adalah mencintai Tuhan. Berupaya mencintai Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus, mengapa perlu mengingat masa lalu? Ayat yang kelima, untuk mengingatkan kita kalau kita itu banyak menyakiti hati Tuhan. Ayat yang kelima, 1 Korintus 10 ayat 5, mari kita baca sekali lagi. 2, ya. Bagian yang terbesar dari mereka, iya, saya tahu saudara, ketika kita melihat foto-foto kita yang lama, anak-anak saya ini kan lagi senang-senangnya lihat foto yang lama. Saya sudah tahu itu akan terjadi sejak 10 tahun lebih yang lalu, saya tahu kondisi yang sekarang ini akan terjadi.
anak saya pasti akan mencari file-filenya waktu kecil. Makanya dari 10 tahun lalu saya kumpulin. Saya sudah kasih tahu ke mereka, ini folder foto-foto kita ya semua ya. Jadi nanti mereka gantian itu. Sudah, ada waktu-waktu mereka ingin melihat foto-fotonya dan sudah kalau udah di meja kerja saya mereka lihat di laptop saya. Sudah senyum sendiri saya lihat gitu ya. Sudah senyum sendiri, aduh. Nggak ada yang menggelitik, nggak ada apa. Mereka ketawa sendiri. Lalu saya dengar sesekali, ih aib ini, aduh aib. Jangan sampai bocor kelihatan orang, aduh ini aib, aduh kenapa dulu saya begini. Aduh aib, diangkat kakinya. Aduh. Saya tahu saudara, kalau sesuatu yang diingatkan di masa lalu, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, memang tidak nyaman, betul ya? Gak enak itu. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman. Tapi saudara perhatikan, kadangkala masa lalu itu, baik yang buruk maupun yang kurang baik, itu perlu kita lihat. Perlu kita pahami. Jangan pernah membuang masa lalu, itu salah sebenarnya. Jangan pernah melupakan masa lalu dalam artian bukan untuk membuat sakit hati. Tapi masa lalu tidak mungkin dihilangkan. Tidak mungkin kita menghapus memori masa lalu. Dan jangan pernah menghapus sejarah. Jangan pernah menghapus sejarah. Kalau engkau ingin menghapus masa lalu karena sakit hati, kamu belum beres. Saya ulangi ya pelan-pelan ya. Kalau ada di antara kita ketika mengingat masa lalu lalu masih sakit hati, tersinggung, kamu yang belum selesai. Ingat ya, berarti kamu belum sembuh lukanya. Belum sembuh lukanya. Belum dipulihkan oleh Tuhan. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang jelek itu bukan untuk dibuang. Itu bukan untuk dihapuskan. Itu untuk dijadikan pelajaran. Rasul Paulus bilang begini kepada generasi 1500 tahun kemudian. Rasul Paulus menjelaskan, sebagian besar dari mereka. Ayat 5, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Lalu mereka ditewaskan di padang gurun. Rasul Paulus tidak bermaksud untuk mencemoohkan nenek moyangnya. Rasul Paulus tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalu untuk merendahkan orang-orang di generasi masa kini. Rasul Paulus mengungkit masa lalu untuk menjelaskan apa? Hati-hatilah jemaat Korintus. Ayat yang ke-6, tolong dibaca. Setelah ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Mari tolong dibaca, 1 Korintus 10. 2, ya. Terus, apa itu? Duduklah bangsa itu untuk apa? Makan dan minum, terus bangunlah mereka dan bersukaria. Inilah yang ingin diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Belajarlah dari masa lalu. Sebagian besar dari mereka itu dilenyapkan oleh Tuhan. Inilah kenyataan. Sebagian besar yang ditulis oleh Paulus ini adalah sebuah informasi, fakta, kenyataan. Bahwa manusia itu sebagian besar kayak gini. Kita nggak usah menutup-nutupi. Sebagian besar manusia kayak gini. Kayak apa Pak? Jatuh dalam dosa. Ketika kamu banyak makan, banyak minum, banyak fasilitas bersukaria, atau ketika kamu diberkati Tuhan. Sebagian besar anak-anak Tuhan jatuh. Bukan karena penderitaan. Bukan karena susah. Alkitab mengatakan, ada tertulis, maka makanlah mereka dan minum, dan duduklah mereka dan bersukaria.
Rasul Paulus tahu benar. Jemaat-jemaat yang di kota metropolitan Korintus, orang-orang sugih, orang-orang kaya, orang-orang yang berpesta-pesta. Di Korintus waktu itu sudah ada hiburan-hiburan. Rasul Paulus mengingatkan, Korintus, hati-hati. Kalau kamu sudah diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Ini kebanyakan. Alkitab saya yang mengatakan sebagian besar kayak gini. Kalau sudah punya sepeda ontel, setia ke gereja. Jalan kaki lah ya, jalan kaki, setia ke gereja. Punya sepeda ontel, lebih setia ke gereja. Sudah punya sepeda motor, ya izin dulu Pak karena mau ke Kenjeran. Betul ya? Kalau sudah punya mobil, ya. Kalau sudah punya pesawat, izin Pak mau ke Malaysia. Ini fakta. Saya bukan buat-buat. Hati-hati kalau kamu sudah bisa makan, minum, bersukaria, punya banyak uang. Ini yang terjadi. Sebagian besar dari mereka dilenyapkan oleh Tuhan. Karena apa? Ayat yang ke-12. Hati-hati jemaat di Sedati. Hati-hati jemaat GPT Healing Insight. Hati-hatilah kalau engkau menyangka seperti ini. Mari baca sama-sama mengakhiri pemberitaan firman. 2, ya. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Berarti yang harus ada di dalam hati kita, termasuk saya pendeta, hati-hati kalau kamu merasa kamu rohani, kamu merasa kamu sudah kudus, suci, hati-hati. Berarti yang terpenting yang ingin dinasihatkan adalah kewaspadaan. Kewaspadaan. Bangsa Israel ada makan kok, ada minum kok. Wis bersukaria menari-nari mereka waktu itu. Waktu mereka membuat penyembahan berhala. Bersukaria, tidak ada yang kurang. Hati-hati. Saya senang jemaat kita, anak-anak muda ini nanti ke depan jadi pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Amin. Tapi hati-hati. Ingat 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Bahkan bukan hanya bicara tentang harta. Orang yang merasa sudah rohani pun hati-hati. Jangan karena rohani, kamu merasa santai biar santai aja. Jangan. Kalau sudah punya suami istri, ya kalau bisa selalu bareng dengan pasangannya, dengan istrinya. Saya sebenarnya sangat pengen sekali kalau saya pergi tugas keluar kota, istri saya ikut. Tapi memang kosnya besar ya, besar sekali sehingga ya begitulah dan seterusnya. Ya, tapi hati-hati. Rasul Paulus mengingatkan masa lalu untuk kita yang pertama tadi apa? Kita sadar bahwa kita diberkati Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Dan yang kedua, supaya kita waspada, supaya jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Oh hati kami limpah dengan syukur ya Allah. Kami menyadari segala pemeliharaan Tuhan, khususnya sepanjang bulan Juli ini. Kami tahu Tuhan memelihara dan memberkati kami. Kami tidak boleh menutup mata Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya jangan sampai sebagian besar dari kami ternyata telah menyakiti hati Tuhan. Lebih baik kami berkata pada hari ini, kami lemah, kami perlu Engkau Tuhan. Daripada kami sombong diri, mengatakan bahwa kami sudah kuat. Hari ini kami menyadari bahwa kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Seluruh musim berlalu,
Amin. Pemeliharaan Tuhan nyata atas kami Tuhan. Dan setia tak pernah layu. Semusim berlalu, sekali lagi katakan kepada Tuhan, Engkau pelihara hidup. Ibu-ibu janda, Tuhan memelihara hidupmu. Namun kau selalu Bukan banyak atau sedikitnya, tetapi kesadaranmu bahwa engkau dipelihara oleh Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. katakan Bersyukur, oh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. musim berlalu, Mari jemaat, saya rindu jemaat menyadari sepanjang bulan ini Tuhan Engkau telah memelihara hidupmu. Hal-hal yang kecil jemaat, mari belajar bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Belajarlah bersyukur. Temukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Sekali lagi, semusim berlalu Tuhan. musim berlalu, Haleluya. namun kau selalu Oh, Engkau memelihara kami. Kasih setia. dan setiamu Amin. tak pernah layu. Tinggi. Mari kita berdiri bersama-sama. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas. tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, Mari angkat hatimu, angkat tanganmu jemaat. Kebaikan-Mu Bapa tak habis-habisnya. dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Mari sambil menyembah Tuhan, sambil bersyukur. Dari Kami samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan Haleluya. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Haleluya. Sungguh ku Katakan sungguh ku bersyukur. Mari datang menyembah. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami akui pemeliharaanmu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima
terima kasih Tuhan. Jiwa kami bersyukur, hati kami penuh syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mbah-mbah yang ada di lantai 1, engkau datang kepada Tuhanmu. Jangan banyak mengeluh. Lihatlah masa lalu. Tuhan menyertai engkau sampai pada hari ini. Anak-anak muda jangan takut akan masa depan. Lihatlah masa lalu Tuhan telah memelihara nenek moyangmu. Maka ke depan juga Tuhan akan menyertai dan melindungi engkau. Dia Allah yang bertanggung jawab. Asal engkau menjadi bagian kecil dari orang-orang yang banyak yang menyembah berhala tadi. Jadilah bagian-bagian kecil yang mencintai Tuhan. Maka ujilah Tuhanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sungguh sudah terbukti, sudah teruji. Pemeliharaanmu sempurna ya Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh bersyukur, sungguh ku Mari jemaat sekali lagi, sungguh kami bersyukur hari ini mengakhiri bulan Juli. Sungguh ku bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini adalah ibadah hari Selasa, ibadah 2 di tempat ini jam 6 sore. Kemudian ada ibadah kaum muda hari Sabtu
ada ibadah umum hari Minggu, itu adalah ibadah pertama, kita akan ada perjamuan suci, kemudian akan lanjut dengan sekolah minggu. Kita tetap diingatkan untuk acara retreat KKR Natal kita pada tanggal 24-26 Desember di Pacet. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung silakan mendaftar supaya panitia bisa bekerja secara efisien lagi ya. Kita akan tetap didoakan, kita akan doakan supaya acara ini bisa terlaksana dengan baik dan kebutuhan dana yang kita butuhkan sekitar 30 juta juga bisa terpenuhi sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian bagi yang belum mendaftar silakan mendaftar ya kepada saudara Hendy atau untuk pembayaran sebesar 300.000 per orang bisa dibayar secara mencicil kepada Mbak Atta atau kepada Ibu Elpri. Kemudian pada hari ini, bulan ini adalah ini tanggal 31 Juli, kami akan mengumumkan beberapa dari sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli, yaitu Bu Yem itu Bu Yem atau Oma Yem ya? Bu Yem tanggal 5 Juli. Kemudian Ririn Dwi Apriwanti atau Cinta 7 Juli. Kemudian Bapak Gembala Pendeta Stephen Manurung tanggal 9 Juli. Kemudian Ibu Titik Purwati, Ibu Santo, mamanya Vino 12 Juli. Claudia 18 Juli. Atsila Kreta Jasmine atau Clara 20 Juli. Oma Kasni 24 Juli ya. Kami mohon ke depan yang berulang tahun. Ya, terima kasih untuk nanti yang berulang tahun didoakan Bapak Gembala. Bapak Gembala yang berulang tahun. Nah, nanti yang untuk umuman nanti akan saya bawa turun sambil kita salam-salaman ya. Jika belum ada yang terdaftar, tolong segera didaftar kepada Pak Gunadi. Jika ada yang terlewatkan, pokoknya bulan lalu saya nggak dikasih Bu ya, nanti saya akan kasih bulan depan. Mungkin saya terlewatkan, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, segala pujian dan syukur. Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan bagimu, hanya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur Bagi Engkau segala pujian. hanya bagi Kami bersyukur. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan. Yesus, Yesus. Hormat kemuliaan
bagimu pujian. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur mengakhiri bulan ini dengan firman Allah yang sudah diperdengarkan kepada kami untuk mengingat masa lalu menjadi peringatan dan pelajaran bagi kami. Kami bersyukur Tuhan diperpanjang usianya pada bulan ini. Tuhan akan menolong kami menjalani hari-hari bersama Tuhan di bulan-bulan mendatang. Anak-anak kami yang sudah memasuki sekolah baru mereka, yang sudah menempuh pelajaran baru mereka, Tuhan sumber hikmat dan kekuatan memampukan mereka semua. Mulai dari anak-anak kecil sekolah minggu hingga kami yang lanjut usianya, bulan depan bulan Agustus adalah bulan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dan milik kami. Kedewasaan rohani terus Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Rencana-rencana pelayanan sepanjang minggu, bahkan di akhir tahun KKR retreat kami Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan sumber berkat menyediakan bagi kami semua. Baik sidang jemaat Tuhan, keluarga yang ada di panti di tempat ini, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memakai kami di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Tuhan, maka tidak ada kata yang lain. Berkat-Mu lah yang selalu dan senantiasa menyertai kami. Dan sidang jemaat Tuhan, Engkaulah orang yang disertai, diberkati oleh Tuhan. Pulanglah bersama dengan Tuhan dengan berkat yang melimpah datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang memelihara engkau, menyertai dan melindungi engkau. Dan jika engkau menghadapi pergumulan pun, Roh-Nya yang kudus memberikan engkau jalan keluar sehingga engkau berkemenangan. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.